Shalom, selamat pagi anak-anak Miss Puspa kelas 5 obedient A, B, dan C. Ketemu lagi dengan Miss Puspa dengan materi PKN subtema 3 tema 9 kelas 5 ya, atau I yang terakhir. Miss yakin kalian semua sehat tanpa kurang suatu apapun walau belajar daring atau online ya. Semua kita pasti sehat. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, pagi ini Miss Puspa akan membahas subtema 3. Subjudulnya itu manusia dan benda di lingkungannya. Ya, nah khusus untuk PKN kita masih membahas tentang persatuan dan kesatuan. Di KD-nya 3.4 itu judulnya menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Nah, masih bicara tentang kerukunan dan persatuan ya. Di sub 1 itu sudah dibahas ya. Misalnya di sub 1 manfaat membina persatuan dan kesatuan itu apa sih? Sudah. Kemudian di sub berikutnya juga sudah masih bicara tentang persatuan dan kesatuan. Apa makna penting dari persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang di sub 3 ini ya, kita akan membahas juga tentang persatuan dan kesatuan itu sendiri ya. Mari kita bahas bersama-sama di sub tema 3 ini ya. Nah, kesatuan dalam kerukunan itu ya pasti akan ada manfaatnya di situ ya. Untuk apa sih? Ya untuk kita bisa menjadi bersatu. Kalau kita sudah bersatu, hidup kita akan rukun-rukun selalu, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik dimanapun kita berada gitu ya. Nah, nanti di sub tema 3 ini ya, di sub 3 ini tema 9 masuk Miss Puspa itu akan dijelaskan dampaknya kalau tidak rukun itu seperti apa gitu ya. Tapi sebelum ke sana kita akan bahas dulu nih sikap ya yang harus kita terapkan ya untuk terjalin atau adanya persatuan dan kesatuan ya. Misalnya antara lain mengembangkan sikap tenggang rasa atau tepos liro. Itu bahasa Jawa, tepos liro itu tenggang rasa. Tenggang rasa itu adalah saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain ya. Itu namanya ego kalau sudah memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama gitu ya. Apalagi kita masyarakatnya adalah masyarakat heterogen ya, bukan homogen. Heterogen itu berbagai suku bangsa. Kita ada ratusan suku bangsa yang kita miliki. Kemudian yang keempat, hidup rukun ya dengan semangat kekeluargaan. Ya, itu ciri khas bangsa kita ya. Kemudian yang kelima, mengadakan kegiatan kerja bakti. Ya, di lingkungan masing-masing mungkin sudah menerapkan itu. Misalnya kalau contohnya di lingkungan Miss Puspa nih, lingkungan masyarakat tempat tinggal Miss Puspa itu akan selalu diadakan sebulan sekali itu kerja bakti membersihkan lingkungan. Bapak-bapaknya itu akan diumumkan tuh, ayo bapak-bapak kita kerja bakti hari ini, misalnya Sabtu pukul 9 sampai selesai. Itu diumumkan keliling menggunakan kendaraan motor pakai toa, diumumkan seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian berikutnya adalah dahulukan kepentingan orang banyak ya, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, itulah sikap yang harus kita terapkan dimanapun kita berada ya. Nah, sikap tadi itu perlu kalian tiru di kehidupan kalian masing-masing. Jadi
Persatuan itu adalah untuk menuju ke kerukunan, gitu ya. Baik, nah itu sikap-sikap yang harus kita terapkan. Kemudian apa sih akibatnya jika tidak adanya persatuan dan kesatuan? Nah ini juga perlu kalian pahami juga bahwa bagaimana kalau sudah rukun harus ada persatuan dan kesatuan. Bagaimana jika tidak terjadi persatuan dan kesatuan? Nah ini bangsa, terutama bangsa kita, pasti akan ada konflik, akan sering terjadi konflik bila persatuan dan kesatuan ini tidak dijalankan dengan baik, tidak diterapkan dengan baik, tidak bersikap atau tidak kita sikapi dengan baik. Baik, nah ini kita lihat satu persatu sikap tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan kita, apalagi bangsa kita. Yang pertama, di lingkungan keluarga misalnya, ya, itu akan terjadi pertengkaran, ya, kurang rukun dengan keluarga, kurang akrab dengan keluarga. Itu di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah yang memang saat ini kita sedang libur, tapi sehari-hari dari hari Senin sampai hari Jumat kita ada di lingkungan sekolah. Jika tidak terjadi kesatuan, maka akan terjadi tidak saling hormat menghormati. Kalian dengan teman itu pasti akan sering terjadi pertengkaran karena tidak menghormati teman yang lain. Kemudian terjadi permusuhan dengan teman, terjadi tawuran antar pelajar. Wow, ini yang sering sekali kita dengar, tapi di luar sana sekolah kita tidak, ya. Puji Tuhan kita selalu dilindungi, ya, kita selalu rukun dengan teman sekolah. Itu kemudian itu di lingkungan sekolah. Nah ini harus kalian jaga baik-baik bagaimana kita bisa hidup rukun di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat berarti kalian ada di rumah. Nah, di lingkungan rumah kalian itu ada masyarakat di sekitarnya. Nah jika tidak ada persatuan dan kesatuan, itu akan muncul tidak ada kerjasama, ya, dengan warga sekitarnya. Kemudian terjadi permusuhan antar warga. Ya iyalah, kalau tidak rukun pasti terjadi konflik, musuhan. Suka, ya begitulah, ya, suka ribut-ribut dengan tetangga, tidak mau mengalah dengan tetangga. Kemudian lebih mementingkan suku atau agamanya, ya. Kemudian tidak peduli dengan orang lain. Kalau tidak peduli berarti dia individualistis, lu gue, nah, bahasa kerennya gitu, ya. Nah, itu tidak peduli dengan orang lain. Nah ini lingkupnya lebih luas lagi, tadi di keluarga, di sekolah, di masyarakat, sekarang di lingkungan negara, ya. Di lingkungan negara jika tidak terjadi persatuan dan kesatuan, itu akan muncul hilangnya toleransi dalam masyarakat, ya. Itu kemudian mementingkan diri sendiri. Wah, itu lebih gawat lagi karena dia egois. Kemudian yang berikutnya, melemahkan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Wow, jika ini terjadi, maka akan timbul yang namanya apa? Wow, itu akan terjadi namanya ribut-ribut, bentrok-bentrok gitu, ya. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, apalagi saat ini negara kita sedang dilanda yang namanya virus corona. Kalau tidak bersatu padu, kita mendengungkan, mengikrarkan bahwa virus itu, ya, virus corona itu harus dilawan secara bersama-sama, maka akan terjadi apa? Ya, akan terjadi yang namanya krisis sosial, ya. Krisis sosial apa misalnya? Ya, krisis percaya sama orang lain. Kalau sudah tidak percaya sama orang lain, pasti akan timbul yang namanya curiga. Nah, kalau sudah curiga, berarti akan timbul yang namanya, wah, dia jahat sama aku, dia mau apa nih sama aku. Maka sudah timbul kecurigaan seperti itu. Konflik atau pertengkaran akan lebih mudah muncul, gitu, ya. Nah makanya kalian sudah tahu akibat jika tidak menerapkan persatuan dan kesatuan di dalam diri kita dulu, ya, sebelum ke negara kita dulu, ke keluarga dulu, ke masyarakat dulu, ke lingkungan kita dulu, gitu, ya. Nah itu
Jika itu sudah kalian terapkan, yakin negara kita ya, sekuat apapun gitu ya, musuh yang akan mengancam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan mempan jika kita semua dari Sabang sampai Merauke itu menerapkan sikap persatuan dan kesatuan ya. Itu untuk tingkat negara. Kalau tingkat sekolah nggak usah lah dulu jauh-jauh, di kelas saja lah ya. Terapkan sikap persatuan dan kesatuan, saling menghormati, saling menghargai. Yakin kita semua akan hidup damai sejahtera. Betul ya? Oke. Penjelasan di sub tema 3 ini Miss Puspa cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan apa yang Miss Puspa jelaskan tadi. Kemudian kalian akan ada tugas gitu ya. Ada tugas mengerjakan halaman 126 ya, bagian ayo berlatih. Tapi Miss Puspa ingatkan kembali bahwa di sebelumnya itu kan sudah ada ya, bagaimana manfaat hidup rukun. Nah, pertama, kehidupan menjadi lebih harmonis. Yang kedua, menghasilkan keharmonisan yang komunikasi yang baik ya. Kemudian yang ketiga, keadaan lebih aman dan tentram. Yang keempat, mempererat tali persatuan dan kesatuan. Yang kelima, memiliki banyak teman. Dan yang keenam, menghindari perselisihan. Nah, itu manfaat hidup rukun ya. Itu sudah dijelaskan di ini sebelumnya, sudah review lagi karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.